الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Segala pujian hanya untuk Allah atas segala rahmat, nikmat dan anugerahnya kepada kita. Semoga kita termasuk bagian kecil, bagian sedikit dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit sekali dari hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada tuntunan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengutip dari Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam karya tulisnya Risalah Adab Sulukil Murid, beliau menyampaikan kepada kita, wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah wa ma bainal muqta'i wal jannati illa ayyamuta ala ta'atih. Ketaatan atau perbuatan taat adalah petunjuk yang paling kuat, petunjuk yang paling jelas untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Dan tidak ada penghubung antara orang yang taat dengan surga Allah Subhanahu wa taala melainkan dia mati dengan hasil, dengan membawa hasil ketaatan. Sebaliknya, wal ma'siyatu adalu dalilin ala sabiqatis syaqa wa ma bainal 'asi wan nari illa ayyamuta ala ma'siyah. Dan perbuatan maksiat adalah petunjuk yang paling kuat, pertanda yang paling kuat untuk datangnya kesusahan pada hari di akhirat nanti. Dan tidak ada suatu penghubung antara orang yang taat dengan api neraka adalah dia mati dengan membawa hasil dari perbuatan maksiat. Segala sesuatu perlu penghubung. Selalu ada media. Kalau kita ingin berhasil dan sukses, medianya adalah kerja keras, penghubungnya adalah kerja keras.
Kalau kita ingin tahu dan ingin pintar, maka penghubungnya adalah belajar. Maka kalau kita ingin surga, maka penghubungnya adalah perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau orang tidak taat kepada Allah, maka apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi adalah tidak ada penghubung antara orang yang berbuat maksiat dengan api neraka adalah dia matinya dalam keadaan membawa hasil perbuatan maksiat. Hadirin rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat taat kepada Allah. Segala sesuatu, tidak ada batasan bagi kita untuk berbuat taat kepada Allah. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Silakan berbuat taat kepada Allah dengan cara apapun dan bagaimanapun. Tidak ada orang misalnya sedang sakit menghalangi orang sakit itu untuk berbuat taat kepada Allah, tidak ada. Tidak ada orang yang sedang sibuk menghalangi bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Oleh karena itulah kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, jangan pernah menunda-nunda perbuatan taat. Karena menunda-nunda perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu tanda orang itu bodoh, orang itu lalai, orang itu terjebak dalam namanya kesulitan. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam mengatakan, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Menunda-nunda amal, menunggu datangnya luang min ru'unatin nufusi, itu adalah bagian dari tanda-tanda sakit jiwa. Jiwa kita sakit menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semakin menunda maka kita semakin bahaya, karena kematian itu tidak bisa ditunda. Menunda amal berarti kita sedang berusaha berdiri di jurang yang dalam. Oleh karena itulah jangan pernah menunda-nunda amal. Kita sakit ada caranya untuk sholat. Kita dalam perjalanan yang panjang ada caranya untuk sholat. Ada jamak dan qashar dan lain-lain. Oleh karena itulah di dalam hadis qudsi Allah berfirman, siru ilallahi arjan wa makasira wa la tantadiru sihah fa in lam tidara sihah batalah. Siru ilallah, datanglah kepada Allah, urjan, baik kalian dalam keadaan terbincang-bincang, fisiknya sakit, datang kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan karena alasan sakit kita terhalang dari ibadah kepada Allah. Wa makasiroh, atau hati kalian sedang gelisah, galau karena banyak persoalan. Memang dunia ini adalah persoalan. Hidup di dunia ini berarti kita harus siap untuk menanggung dan mencari solusi dari persoalan-persoalan hidup. Nanti saja saya sudah selesai, sudah pensiun baru ibadah kepada Allah. Emang mati tunggu pensiun? Nanti saja saya sudah tua. Emang mati? Tidak ada orang yang muda mati, banyak. Datanglah kepada Allah urjan, baik kondisi kita terbincang-bincang, tertatih-tatih, maksudnya adalah fisik kita lemah, makasihlah hati kita galau, gelisah, banyak persoalan. Ibadah saja kepada Allah, Allah yang akan balas. Wala tangtadir sihah, jangan kau menunggu segalanya baik, jangan kau menunggu sehat.
Fa inna intidhara as-sihhah batalah, karena sesungguhnya menunggu-nunggu sampai segala sesuatunya baik adalah batalah, suatu perbuatan batil. Orang sakit memang kita bisa tahu kapan sembuhnya. Orang sibuk emang kita tahu kapan dia tidak sibuk. Nah, itulah banyak pesan-pesan yang disampaikan pertama oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang kedua adalah disampaikan di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ahli sufi. Yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, siru ilallahi urjan wa makasira wa la tantadur sihah fa inna intidara sihah batalah. Terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah datang kepada Allah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan juga bersegeralah kepada jalan-jalan surga, aidas lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu Allah bandingkan, ilustrasikan dengan luasnya adalah seperti langit dan bumi. Kita kan tidak bisa mengelilingi, seumur hidup pun kita tidak akan bisa mengelilingi dunia dan langit ini. Begitulah surga. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersegera kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur